Halo sahabat MSF dan sahabat muda MSF dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Padre Misafa dalam program TOS MSF, Talking on Spirituality MSF. Satu misi, satu keluarga, satu keputusan. Kita tos dulu Pastor. Iya. Nah sahabat MSF dan sahabat muda MSF dimanapun berada, saat ini kami langsung berada di Green Music Studio di Urup, Ampah di Kalimantan Tengah bersama dengan Pastor Antonius Garin Singan MSF atau biasa kita sapa Pastor Garin. Apa kabar Pastor? Baik. Sehat selalu ya walaupun pandemi tetap semangat. Iya, sahabat MSF saat ini kita akan membahas tentang penggunaan musik liturgi, alat musik liturgi lebih tepatnya. Nah, Pastor Garin ini saat ini masih aktif juga sebagai tim musik di seksi liturgi KWI, sehingga kita mungkin akan banyak berbincang-bincang dan bertanya-tanya nih sebenarnya untuk teman-teman, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu organis dan pemusik di gereja untuk lebih mengetahui lebih detail lagi apa sih sebenarnya alat musik liturgi gereja yang biasa digunakan atau yang bisa digunakan. Nah, Pastor Garin, sebenarnya untuk alat musik liturgi sendiri sejarahnya seperti apa Pastor? Awal mulanya ada alat musik dalam liturgi gereja? Ya, sebetulnya alat musik liturgi utama itu adalah sesuatu yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Instrumen musik paling dasar itu adalah suara Ya. manusia. Itu. Dengan itulah manusia memuji Tuhan. Dengan itulah manusia hidup dan berkembang, itu dengan suaranya itu. Jadi penghargaan pertama-tama terhadap instrumen itu adalah pada instrumen alat suara manusia, yaitu suara manusia sendiri. Maka kita bisa memahami dari awal dalam sejarah musik itu nyanyian-nyanyian peribadatan, lalu kemudian ke nyanyian liturgi. Seperti kita tahu itu akapela ya, jadi tanpa iringan alat musik lain, karena yang utama itu adalah syair, lalu isi syairnya itu kemudian dikeluarkan bunyinya itu dari mulut manusia. Baru kemudian seiringan dengan kreativitas manusia lalu mulai menciptakan alat-alat musik yang kemudian juga ada yang dipakai alat-alat itu karena hasil karya budaya manusia, mendapat penghargaan dan juga dipakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam acara-acara peribadatan gereja khususnya. Dalam kitab suci Perjanjian Lama ya, sebagai cikal bakal dari Kristianisme, itu budaya Yahudi, baik budaya hidup sehari-hari maupun juga termasuk di dalamnya itu budaya peribadatan ya. Di sana juga ternyata ada dipakai alat-alat musik ya, seperti dalam tulisan-tulisan di Perjanjian Lama itu dipakai juga alat-alat musik. Dan alat-alat itu tampaknya juga tetap dilanjutkan di dalam sejarah Kristianisme. Artinya kalau kita berbicara tentang bolehkah alat ini dipakai dalam liturgi, alat musik maksudnya, alat instrumen musik ini dipakai dalam liturgi, itu pertanyaan, menurut saya pertanyaan yang tidak tepat. Yang tepat adalah layak tidak, cocok tidak di alat musik tertentu. Alat musik ini itu dipakai untuk mengiringi nyanyian liturgi yang ini. Nah, semua alat musik sebetulnya
memiliki apa ya, kekhasannya masing-masing. Nah, kekhasan itu berhubungan dengan jenis musik yang diiringi. Ya. Ya. Gregorian itu dari aslinya itu adalah musik akapela, melodic. Semua dilihat sebagai pokoknya semua satu kepada yang satu. Ya. Itu artinya untuk memuji Allah yang Esa, ya kita melakukannya itu dengan pokoknya serba satu seperti itu. Satu melodi, satu suara, Ya. satu jenis suara maksudnya. Lalu kemudian hanya pakai suara manusia. Lalu juga pernah dikatakan itu bahwa suaranya itu juga hanya satu jenis, yaitu jenis suara laki-laki. Ya. Ya, seperti itu. Nah, karena untuk menuju kepada yang satu, yaitu Allah yang satu, dan di sini juga ada latar belakang budaya patrilianalisme, gimana menyebutnya? Patrilianalisme. Iya. Gitu lah maksudnya. Iya, betul. Di mana tadi yang hanya suara laki-laki saja yang bisa dipakai untuk itu. Ya. Sementara jenis musik yang lain, ada juga jenis musik lain, jadi yang memakai alat musik Ya. selain suara manusia, jadi memakai instrumen musik lain. Gitu. Jadi kita dari sini memahami bahwa Gregorian itu bukan satu-satunya jenis musik ibadat, musik gereja, gitu ya. Ya. Karena dalam perkembangan berikutnya ada juga jenis musik lain, yaitu polifoni, Ya. puncaknya. Berbagai macam suara. Itu dengan banyak suara dan juga diiringi oleh alat-alat musik yang justru juga memberi warna dalam liturgi gereja, Ya. menjadi sangat indah dan meriah. Gitu ya. Kemudian di dalam ini campur baur ya. Iya, Pastor. Jadi di dalam sejarah gereja ada tertulis di dalam dokumen gereja Sacrosanctum Concilium khususnya nomor 112, di sana ada disinggung tentang alat musik yang khas untuk liturgi gereja, khususnya untuk gereja Roma ya. Gereja Roma itu yaitu orgel pipa, ya, pipe organ itu. Orgel pipa sendiri itu baru muncul pada sekitar abad ketiga di Eropa. Itu ada namanya alat musik hidraulis. Jadi dia memakai angin dan memakai media penyumbat yang mengatur seberapa kencang suara ya, Pastor. kencang suara, Ya. seberapa besar lubang untuk angin itu, Ya. yang dia mengatur perbedaan-perbedaan suaranya itu. Ini sama dengan orgel pipa juga, Pastor, alatnya hidrolis apa tadi? Ya, itu cikal bakal Bakalnya organ dari pipa. Ya. orgel pipa itu. Ya, ya. Terus. Jadi terus itu alat musik di Eropa yang kemudian mengalami evolusi. Evolusi dalam arti dikembangkan oleh orang-orang Ya. menjadi alat musik yang sangat ya kuat gitu ya. Ya. Kuat dalam hal produksi suaranya, kuat dalam hal memproduksi suara setinggi-tingginya dan suara serendah-rendahnya. Ya. Ya, karena pengaturan Yang tadi teknisnya ya. dia. ya pipa-pipa di dalamnya Ya. itu. Ya. Tuh. Lalu juga sustain untuk suara. Jadi dia menahan suara di udara itu tahan begitu lama. Bandingkan dengan orang yang memakai flute misalnya. Oh ya. Ya. Itu seberapa kuat dia menahan Punya kemampuan tiupannya itu. nafasnya ya. Nah, itu dibandingkan dengan yang ini, yang orgel pipa ini, yang dari hidrolis itu tadi, Ya. itu dia memiliki keunggulan yang luar biasa dibandingkan alat musik yang lain. Gitu.
Nah, oleh karena itu alat ini sangat dijunjung tinggi. Pemakaiannya dalam liturgi juga sangat mendukung nyanyian khas liturgi, misalnya seperti Gregorian. Yang kemudian berkembang dari Gregorian itu, Gregorian ini kan monodiko, satu linea melodi. Monofonik namanya, monofonik juga. Monofonik. Lalu kemudian orang mulai kreatif membuatnya menjadi 2 suara. Oke. Nah, tidak lagi namanya Gregorian, Ya. tetapi namanya menjadi organum. Organum. Ya. Organum. Ya. Itu jenis musik baru ya, pengembangan dari Gregorian. Tapi kalau orang misalnya tanya organum itu apa? Nah, bisa dijawab, organum itu adalah Gregorian dengan 2 suara. Oke. Tapi beda dengan canon, Pastor ya. Canon nanti berkembang setelahnya lagi selanjutnya. ya. Oke. Karena dari organum nanti ada madrigal, ada motet, ada yang macam-macam jenis musik yang berkembang. Itu pengembangan kemudian, dari Gregorian awal menjadi awalnya ya. dari Gregorian Ya. itu. Ya. Dan itu bukan hal yang negatif, tapi sesuatu yang positif. Karena dalam gereja juga tetap yang keaslian Gregorian ini, makanya namanya tidak lagi Gregorian. Ya, artinya Gregorian tetap dijunjung tinggi sebagai musik liturgi dasar yang liturgi khas. Katolik ya, yang Ya. khas. Nah, lalu mengalami perkembangan dan terjadi perubahan, lalu yang hasil dari perubahan itu diberi nama lain. Ya. Ya, bukan Gregorian lagi seperti itu. Dan muncul juga penggunaan alat-alat musik untuk memperkaya, membuatnya lebih meriah, lebih megah, dan macam-macam. Lebih bisa marah. itu. Jadi kan memang sebenarnya organ pipa atau orgel pipa, Pastor? Orgel ya namanya ya. Sama aja. Sama aja sebenarnya organ sih pipa. mestinya. Iya. Nah, jadi kan sebenarnya menurut tadi sakram apa namanya musika sakram, Pastor ya? Musika sakra. Musika sakra itu nomor 112 memang karena pada saat itu Bukan musika sakra, itu yang apa ya? Sacrosanctum Concilium. Oh, itu yang pengaturan SC. alat musik tadi, Pastor ya, SC. Antara lain berbicara tentang itu juga. SC yang 112 kalau nggak salah tadi ya. Nah, yang 112 tadi kan sebenarnya memang kenapa menggunakan pipe organ karena memang pada saat itu mungkin bisa dibilang alat musik yang cocok dengan nada lagu Gregorian itu adalah suara yang dihasilkan oleh organ pipa itu, Pastor ya. Sehingga memang kebetulan karena adanya itu dan aturan yang dibuat pada saat itu sehingga nama organ pipa ini disebutkanlah dalam SC 112 ini gitu, Pastor ya. Oke. Nah, sekarang kan sedangkan sekarang sudah banyak sekali alat musik, bahkan kalau misalnya inkulturasi Indonesia gitu udah di setiap daerah punya alat musik masing-masing. Apalagi kalau kita di Kalimantan otomatis ada sape, mungkin ada gambus ya kalau yang di Banjarmasin gitu. Gendang gitu. Gamelan di sini pakai apa? Kenong ya namanya. Ya. Nah, termasuk juga keyboard masa kini ini kan semua bisa menghasilkan banyak sekali suara yang bahkan mengacu ke suara-suara alat musik tersebut. Nah, sebenarnya Pastor, untuk penggunaan alat musik kan kita bisa sesuaikan nih, misalnya kalau misalnya orang nggak bisa main sape, dia bisa mainkan nada sape itu dengan mungkin kalau di keyboard suara gitar, atau misalnya kolintang dengan marimba, gamelan dengan vibraphone. Nah, itu sebenarnya dari sisi aturan liturgi sendiri, Pastor, penggunaan suara-suara lain, register lain di luar suara dasar pipe organ itu sebenarnya seperti apa, Pastor? Ya, kalau di aturan dari dokumen gereja sendiri itu tidak berbicara mengenai alat musik yang boleh dipakai atau tidak boleh dipakai. Ya, di sana hanya dikatakan bahwa organ pipa dijunjung tinggi, lalu sebagai alat musik khas ya gereja ya. Mungkin kita perlu berbicara tentang arti makna kata dijunjung tinggi karena khas tadi. Ya. Ya, kan dari sejarahnya itu yang alat musik awal untuk gereja kita itu adalah organ pipa itu. Ya. Jadi kalau kita tidak menghargainya, tidak menjunjung tingginya, berarti kita seperti memutus rantai tradisi dan sejarah pada awalnya, Pastor ya. Itu.
Junjung tinggi artinya kita menghormati dari tradisi awal. Orang taunya ketika mendengar suara orgel pipa, oh ini musik gereja. Gereja Katolik. Jadi jiwa orang, pikiran orang, hati orang sudah terbawa ke dalam perayaan liturgi gereja. Ya. Seperti itu. Jadi suasana apapun yang dibawa dari luar ketika mendengar suara orgel itu organ ya. langsung. Iya. Beda dengan ketika mendengar Band. Iya. Betul. pikirannya ke tempat lain. Iya, gitu betul. ya. Betul. Nah, sementara alat musik lain itu bisa juga dipakai, dikatakan di sana, asal disesuaikan dengan jiwa liturgi, tujuan liturgi, dan kemegahan tempat istilahnya. Ya. Saya kurang begitu memahami maksudnya kenapa tempat, mungkin penyesuaian soal bahwa alat musik ini sekarang tempatnya kita pakai untuk perayaan liturgi di dalam gereja. Ya. Itu lalu alat-alat itu menyesuaikan diri dengan situasi tempat itu. Oh, artinya dia tidak akan menimbulkan hingar-bingar yang berlebihan mungkin Pastor ya. Misalnya gitar di sana. Ketika dipakai dalam perayaan liturgi, itu dia harus tahu bahwa tempatnya sekarang di dalam liturgi, dalam gereja, Ya. bukan di bar. Atau ya Itu. atau konser misalnya ya. di bar. Seperti itulah pertunjukan di luar. Ya. Sehingga ada istilah penyesuaian, lalu juga disiapkan dengan sebaik mungkin. Karena kita kalau misalnya konser, Ya. itu kita bukan main mempersiapkan diri, Betul, Pastor. menyiapkannya supaya konsernya itu ya menarik, bagus, Mewah, bagus. megah gitu. Nah, sekarang kita mau bawa ke gereja, apakah lalu tanpa persiapan? Ya. Harusnya persiapannya jauh lebih siap karena ini Untuk mau kita persembahkan ya, untuk memuji dan memuliakan Tuhan gitu. betul. Nah, ketika kita, makanya di dalam itu tujuan liturgi itu disebut untuk memuliakan Tuhan dan menguduskan kita, Ya, oke. umat beriman. Jadi kalau kita mempersiapkannya itu dengan baik, ya kita juga semakin merasakan bahwa kita semakin dekat dengan Tuhan. Memang dengan dibawa Yang Maha menuju Kudus. ke Iya, ya kedekatan betul. dengan Tuhan ya. Itu. Jadi alat musik lain seperti pertanyaan yang saya katakan tadi tidak tepat tadi, bukan soal boleh Boleh dan tidak bolehnya, boleh ya. tapi apakah dia memang disiapkan dengan baik, disesuaikan dengan baik, sehingga sungguh-sungguh mendukung tujuan liturgi dan juga tujuan tujuan musik liturgi, yaitu memuliakan Allah dan menguduskan umat beriman. Umat beriman. Seringkali memang jadi polemik ketika memaksakan sebuah alat musik dipakai di dalam perayaan liturgi, alat instrumen lain maksud Ya. saya. Itu misalnya permasalahannya seperti dalam budaya Kalimantan. Ketika alat musik tertentu itu adalah alat musik tradisional yang sampai saat ini masih dipakai dalam upacara ritual Kahringan misalnya. Oh ya. Jadi masih sangat hidup di tempat ini. Ketika kita memaksakan pada saat ini alat itu dipakai dalam perayaan liturgi, itu membuat orang peserta liturgi dari orang-orang setempat itu terganggu. Ya. Terganggu. Ini seperti dalam acara Adat. belian Ya, seperti itu. betul. Jadi pikiran mereka tidak menyatu dengan perayaan liturgi karena terganggu oleh alat musik yang sedang dipakai. Ya. Nah, pada saat itu memang tampaknya ada usaha inkulturasi, tetapi menurut saya masih belum dipikirkan dengan baik, belum diolah dengan baik, belum disikapi dengan bijaksana tentang pemakaian alat musik tradisional di luar seperti gereja, itu ya. ke dalam perayaan liturgi. Bukan hanya alat musiknya saja yang disiapkan, tetapi umat setempat, ya, jemaat setempat yang akan menjadi peserta liturgi Ya, pada waktu akan itu. mengikuti misa gitu Ya, Pastor ya. mereka juga perlu menyiapkan diri. Jadi bukan hanya alat musiknya, gitu.
Ya, berarti kan memang sebenarnya ya kembali ke tadi, selama memang kan memang ada alat musik daerah itu yang tidak menghasilkan nada. Mungkin bisa juga dibilang selama penyesuaian musik liturgi ini dengan disesuaikan dengan nada-nada lagu yang sesuai, lalu kemudian yang tadi pastor bilang disesuaikan dengan suasana pula gereja, suasana liturgi, sebenarnya tidak ada permasalahan, dalam artian tidak ada larangan yang menentukan untuk ini tidak boleh dan itu boleh gitu. Nah, karena kan memang sekarang banyak banget pastor yang suka bertanya, bahkan ada beberapa mungkin organis yang tetap bilang, oh kalau musik gereja mau nggak mau, suka nggak suka harus organ pipa. Jadi bahkan keyboard atau organ yang itu disetting untuk menyerupai organ pipa. Sehingga menurut saya pribadi sebagai sesama organis gitu, ada lagu-lagu inkulturasi Dayak misalnya yang diiringi dengan musik organ pipa tuh terasanya jadi nggak masuk. Artinya kan kalau saya sebagai penikmat dan pelaku musik, saya jadi ngeliatnya kayak itu nggak pas gitu. Nah, apakah memang seperti itu Pak? Artinya kan sehingga kalau kita mau memainkan musik lagu-lagu dengan inkulturasi daerah di Indonesia ada banyak, otomatis itu memang lebih tepatnya sebaiknya menggunakan instrumen register suara juga yang sesuai Pastor ya. Kita buat aja contoh kebalikan misalnya. Ketika ada konser atau penampilan dangdut lah. Ya. Lalu pada waktu itu dipakai organ pipa. Oh. Ya. Ya. Itu coba saja lihat bagaimana reaksi para penikmat dangdut. Oh ya. Nah, reaksi mereka. Ya. Paling kurang menurut saya pasti mereka agak kaget, lalu terganggu. Ya penikmat dangdut ya. Ya, betul. Akan terganggu. Lalu apalagi kalau dari awal sampai akhir Itu terus. itu aja. Nggak ada gendangnya. Iya. Oh gitu. Iya. Gimana kami bisa joget kalau nggak ada gendangnya ini gitu kan? Gitu. Nah begitu pula sebaliknya. Itu soal alat musik. Jadi di satu sisi sikap kita itu menjunjung tinggi tadi, menjunjung tinggi register organ pipa, Ya. ya, untuk mengiringi nyanyian khas Gereja di Katolik. Gereja Katolik, Ya. dan itu tetap terus berlanjut. Tetapi tidak juga menghalangi kreativitas kita untuk menambah khasanah musik gereja, malah itu dianjurkan. Ya. Dianjurkan ya. Asal tadi persyaratannya sungguh-sungguh disiapkan dengan baik supaya dia mendukung tujuan liturgi. Itu. Alat musik apapun. Ya. Tidak ada hukum yang melarang. Tidak ada pengumuman. Asal sungguh-sungguh disiapkan dengan baik. Bukan hanya alat musik itu tadi, kembali lagi, tapi juga orang-orangnya. Ya. Kita ketika menyiapkan itu, kita punya tujuan. Tujuan saya bukan supaya orang lihat, saya hebat. Ya. Supaya mereka nanti tepuk tangan untuk saya. Bukan. Tapi supaya alat musik yang ini saya siapkan dengan baik supaya sungguh-sungguh menjadi pujian, menjadi memuliakan Tuhan. Lalu kita juga semakin dekat dengan Yang Maha Kudus itu. Kita semakin dikuduskan sebagai umat. Nah, kalau hasilnya adalah pertengkaran, itu berarti tujuan liturginya tidak tercapai. Ya. Nggak usah lah sampai bertengkar. Sampai orang ketika mengikuti perayaan liturgi itu menggerutu, ngedumel kalau itu saja tujuan liturgi sudah tidak tercapai. Ya. Nah, banyak petugas liturgi memang kurang memperhatikan bagian sense perasaan dari umat peserta liturgi. Oh, yang penting kami, khususnya mungkin ada kelompok-kelompok tertentu seperti itu yang kurang memperhatikan hal ini. Jadi karena perayaan liturgi itu bukan perayaan kelompok tersendiri, tapi adalah perayaan gereja, perayaan seluruh umat gitu. Nah, itu yang kita melayani seluruh umat, bukan melayani hobi atau minat pribadi begitu ya di sana. Lalu yang kedua, berhubungan dengan hal ini, itu tidak semua lagu lalu atau
lagu liturgi sudah kita singgung tadi, itu tidak hanya Gregorian. Lagu liturgi itu tidak hanya, alat musik liturgi itu tidak hanya orgel pipa. Orgel pipa. Ya, kita harus menyesuaikan antara nyanyian, lalu jenis nyanyiannya itu asalnya dari mana, itu dengan alat atau instrumen yang memang sesuai untuk itu. Ya. Contoh misalnya nyanyian inkulturasi dari Dayak yang diciptakan berasal dari instrumen Sape misalnya ya. Ya. Dari instrumen sape, maka selayaknya atau cocoknya dia akan lebih terasa hidupnya itu kalau ada alat sape. Sapenya secara langsung ya, Pastor. Yang mengiringi itu. Atau kalau seperti tadi tidak ada yang bisa main sape, dia menyesuaikan misalnya dengan keyboard ya, atau organ itu menyesuaikan nada-nadanya itu dengan notasi sape gitu, Pastor ya. Notasi dari lagu itu, melodinya itu. Gitu. Jadi tidak harus memaksakan register orgel pipa untuk mengiringi itu. Masuk ke inkulturasi. Bisa saja, tetapi memang harus disiapkan dengan baik supaya orang tidak terganggu. Tidak merasa aneh. Iya. Supaya mereka sungguh-sungguh didukung ketika beribadat itu. Sekarang ini waktunya untuk memuji dan memuliakan Tuhan begitu. Iya. Oke, baik. Kayaknya sudah cukup panjang Pastor kita ngobrol tentang musik. Mungkin nanti misalnya ada sesi-sesi pertanyaan lagi, kita akan coba buka diskusi lagi Pastor mengenai terutama alat musik liturgi. Dan untuk sahabat MSF dan sahabat muda MSF, khususnya mungkin para organis dan dirigen. Nah, ini mudah-mudahan info-info segala tadi macam teori yang Pastor Garin sampaikan juga bisa membantu, terutama untuk organis bisa memilih dan memilah register-register yang disesuaikan dengan lagu. Berarti kan tadi kalau Pastor bilang ya, tidak hanya register yang disiapkan, tapi pelakunya juga harus disiapkan sehingga tidak menimbulkan tadi misalnya mainnya berlebihan atau mungkin tidak sesuai dengan, misalnya kalau inkulturasi Dayak biasanya ada notasi tertentu yang sudah disesuaikan, jadi jangan sampai lewat dari notasi itu sehingga menghasilkan kayak orang dengar jadi nggak suka dan menggerutu sehingga tujuan liturginya benar-benar tidak tercapai. Nah, begitu sahabat MSF dan sahabat muda MSF, bincang-bincang singkat kami, saya dengan Pastor Garin untuk membahas mengenai alat musik liturgi. Pastor, terima kasih, sehat selalu, semoga di waktu kesempatan lain bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lebih banyak lagi terutama tentang liturgi. Dan buat sahabat MSF dan sahabat muda MSF, jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, juga like, share videonya sebanyak-banyaknya, dan boleh bertanya di kolom komentar yang disediakan di platform. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus selalu memberkati. Ada hal yang juga menurut saya penting kita perhatikan, khususnya bagi para organis ya, para pemusik, bukan hanya organis, dalam pre-liturgi. Tadi kita sudah bicara tentang instrumen musik paling utama itu adalah suara manusia ya. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan oleh para pemusik, para organis gitu ya. Supaya menjunjung tinggi suara yang dikeluarkan oleh pita suara manusia, dalam arti jangan sampai oleh instrumen musik, suara instrumen musik kita, oleh suara organ, keyboard dan lain sebagainya, sampai syair, kata-kata tidak terdengar ya. Alat musik itu hanya membantu, mengiringi, mengangkatnya, bukan menutup ya. Jadi ini hal yang sangat penting bagi kita. Juga sekarang ini seringkali dilupakan oleh para organis bahwa tidak semua bagian dari nyanyian liturgi, khususnya yang dibawakan oleh solis utama itu imam misalnya, itu tidak semua harus diiringi
misalnya privasi, itu sebaiknya tidak ada suara alat musik. Untuk mengambil nada oke, tapi kemudian selanjutnya tidak perlu diiringi dengan alat musik. Tidak semua imam itu pandai menyanyi. Juga tidak semua organis bisa menebak alur dari nada yang dipakai oleh imam dalam membawakan privasi itu. Ya. Itu yang seringkali dilupakan. Juga usul saya untuk misalnya Mazmur Tanggapan, ya. Mazmur Tanggapan selain yang sungguh-sungguh disiapkan dengan baik, Mazmur Tanggapan bagian ayat-ayat tidak perlu diiringi. Diiringi hanya bagian refrain, ya, untuk ngambil nada dan juga untuk mengiringi nyanyian bersama di refrain itu supaya lebih meriah, lebih hidup gitu. Tapi bagian ayat-ayat menurut saya tidak harus diiringi dengan alat musik. Saya kira itu bagian Siap, Pastor. Pesannya.